Tolak OPM, warga Wamena bakar bendera Bintang Kejora. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Sejumlah warga di Wamena, Papua menyatakan menolak wacana Papua Merdeka yang dilontarkan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Dalam unjuk rasa tersebut, warga membakar bendera Bintang Kejora. Warga menyatakan menolak referendum yang disuarakan KNPB. KNPB diketahui ialah organisasi yang berafiliasi ke organisasi Papua Merdeka. Rakyat Papua tak butuh referendum karena rakyat sudah merdeka dalam Indonesia, kata Koordinator Aksi Salmon Walilo dalam keterangan yang diterima Senin 30 November. Aksi tersebut digelar di depan kantor Bupati Jayawijaya Wamena Minggu 29 November kemarin. Mereka menyatakan menolak referendum bagi Papua karena Papua adalah bagian dari Indonesia yang tak terpisahkan. Sementara itu, warga lain bernama Alex Logo dalam orasinya mengatakan peristiwa kerusuhan yang kerap terjadi di Papua lebih banyak akibat ulah KNPB. Dia mengatakan banyak negara resah atau banyak warga resah atas keberadaan KNPB. Hari ini saya sebagai orang adat menolak keberadaan KNPB yang ada di Papua, khususnya di Jayawijaya dan wilayah Pegunungan Tengah Papua, kata Alex. Saya menolak KKB atau KNPB karena organisasi tak jelas yang hanya menciptakan keresahan di Papua, tambahnya. Selanjutnya, ia bersama Barisan Merah Putih serta semua warga Papua akan terus mengawasi aktivitas KNPB khususnya di wilayah pegunungan. Kami akan monitor setiap kegiatan mereka, kalau perlu kami akan tindak tegas mereka, ucap dia. Massa yang ikut dalam aksi tersebut membakar bendera Bintang Kejora dan KBPB. Aksi itu kemudian dibubarkan oleh polisi. TNI akan tindak tegas pengganggu keamanan di Papua pada 1 Desember. Menjelang 1 Desember, pengamanan di Papua diperketat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. TNI akan tindak tegas pengganggu keamanan di Papua pada tanggal tersebut. Pada tahun-tahun sebelumnya, di tanggal 1 Desember sering dilakukan aksi-aksi pengibaran bendera Bintang Kejora. Asop Kogab Wilhan III, Brigjen TNI Suswatyo, menyebut secara tegas Papua tetap bagian NKRI. Kami semua siap, kami harap tidak ada yang mengganggu jalannya keamanan di Papua. Apalagi mengibarkan bendera-bendera, kami tidak akan diam dan kami akan tindak tegas, kata Brigjen TNI Suswatyo saat ditemui di hanggar Bandara Moses Kilangin. TNI telah menyiapkan pasukan dalam rangka pengamanan di Papua. Langkah itu diambil agar aktivitas warga berjalan normal. Sebelumnya, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Timika, Papua hari ini. Sebanyak 230 personel gabungan TNI Polri disiagakan. Sesuai jadwal kunjungan Panglima ke Timika didampingi Irwasum Polri, kami sudah antisipasi pengamanannya dari mulai bandara hingga hotel. Agendanya akan melakukan pertemuan dengan tokoh adat, kata Suswatyo saat ditemui usai memimpin apel gabungan pengamanan di hanggar Bandara Moses Kilangin, Timika. Sementara itu, sehari sebelumnya polisi menangkap 36 orang terkait aksi demonstrasi berujung ricuh yang terjadi di Manokwari dan Sorong. Mereka diamankan, dimintai keterangan oleh polisi. Polres Manokwari di-backup oleh Brimob Polda Papua Barat sudah melakukan langkah-langkah dengan mengamankan dan mengambil keterangan sebanyak 29 orang terkait kejadian. Begitu juga demo yang di Sorong Kota. Sampai saat ini ada 7 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan, kata Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Adam Erwindi melalui keterangannya. Lebih lanjut, Adam mengatakan saat ini polisi masih mendalami peran dan masing-masing orang yang diamankan. Polisi, kata Adam, akan memproses lebih lanjut kasus tersebut bila ditemukan adanya unsur pidana. Sementara penyidik masih mendalami peran masing-masing dari 29 orang tersebut. Bila ada unsur tindak pidana akan kami proses lanjut. Kita menunggu hasil pemeriksaan ibunya.
Dalam aksi ricuh itu, bendera bintang kejora dikibarkan di tengah-tengah masa aksi sambil berteriak-teriak Papua Merdeka dan terus melakukan pelemparan batu ke arah aparat kepolisian. Terlihat 5 orang dari masa aksi diamankan oleh aparat kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Sorong Kota. 2 anggota Brimopolda Papua Barat mengalami luka terkena lemparan batu oleh massa dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, masyarakat Papua tolak provokasi separatis. Kaum separatis terus memprovokasi agar warga asli Papua mau membelot ke kelompoknya. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari gerilya, intimidasi, hingga provokasi di dunia maya. Namun sayang, aksi mereka gagal karena masyarakat sudah cerdas dan tahu bahwa seruan OPM hanya modus dan berujung dusta. Jelang ulang tahun OPM tanggal 1 Desember, situasi di Papua makin memanas. KKB dikabarkan akan sering turun gunung alias berkeliling ke berbagai distrik setelah sebelumnya gerilya di hutan dan pegunungan. Tujuan mereka adalah untuk menakuti masyarakat agar mau ikut mendukung OPM dan mengibarkan bendera bintang kejora. Selain itu, OPM juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kelompoknya dan melancarkan propaganda. Mereka sudah paham kekuatan internet yang bisa membuat satu berita jadi viral. Maka dari itu, berbagai hoax dan propaganda dibuat agar masyarakat mau bekerja sama dengan OPM dan tak lagi menuruti pemerintah Indonesia. Provokasi yang dibuat oleh OPM di media sosial beragam wujudnya. Ada sebuah akun Facebook yang sengaja menyebar berita bohong bahwa misi pemerintah Indonesia adalah memberantas ras Melanesia, sehingga seluruh warga asli Papua jangan mau ikut NKRI. Padahal hoax ini salah besar karena tidak ada praktik seperti ini di bumi Cendrawasih. Fitnah dengan topik sara sengaja dibuat agar masyarakat Papua antisipasi atau antipati terhadap pemerintah pusat karena OPM paham topik tersebut sangat sensitif dan membuat banyak orang jadi emosional. Ketika mereka sudah dipicu, maka akan jarang mengecek apakah berita itu benar atau bohong. Tak heran akhirnya ada yang terjeblos hoax. Padahal seharusnya tiap orang paham cara mengecek suatu berita, itu hoax atau tidak. Biasanya hoax diwakili atau diawali dengan kalimat provokasi, berisi dengan berita, dengan hal yang mewujudkan, dan diakhiri dengan kata sebarkan. Janganlah kita buru-buru percaya. Jangan sebagai warga Papua yang baik, maka perlu cek dan recheck sebelum menge-share berita, apalagi yang berkaitan dengan OPM.